Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu membanggakan diri. Ini suku Hawazin, suku terbesar yang memimpin perangan ini. Ya, ini ada dua suku, Hawazin dan Sakif. Menurut riwayat itu 4.000. Ada yang bilang sampai 22.000. Kenapa? Ini pasukan satu-satunya Pak agak lucu. Di Hunain ini pemimpinnya itu namanya siapa? Ini Malik bin Auf An-Nasri. Ini bikin komando. Semua prajurit itu bawa istri. Yang dua istrinya bawa semua. Bawa anak-anaknya, bawa kambingnya, bawa untanya, bawa hartanya. Apa tujuannya instruksi ini? Supaya tidak ada lari pulang menemui istrinya. Kalau kau lari, istrimu kau tinggalkan. Itu strateginya Malik bin Auf An-Nasri ini. Tapi ditentang oleh penasehatnya. Ada penasehat di sini Pak sudah lebih 160 tahun. Dia bilang aneh itu orang yang kalah dalam peperangan itu tidak lagi menghitung istrinya dan tidak menghitung lagi hartanya. Dia akan lari menyelamatkan dirinya. Dan itu yang terjadi sebentar Pak. Dia bawa istrinya, maka kurang lebih 6.000 perempuan dengan anak-anak di sini menjadi tawanan. Ini cuma lihat 4.000 keping perak, 24.000 unta, 40.000 kambing. Jadi kira-kira Pak kalau 40.000 kambing, nah jumlah pasukan tadi dari Mekah katakanlah 12.000, tak berapa ada Pak? Banyak-banyak ya? Onta 24.000. Tak dua-duanya. Tapi ada hal yang di sini Pak saya ingin sampaikan. Antum sebagai pejuang, Nabi itu menempuh strategi. 2.000 orang Mekah itu yang baru masuk Islam, Nabi SAW itu ternyata membuat kebijakan yang tidak dipahami oleh sahabat yang lain. Yang kepala suku Pak diberi jatah khusus Nabi Pak berapa? 100 ekor unta setiap kepala suku. 100. Jadi kalau kira-kira kalau 10 kepala suku berapa? 1.000. Kan masih ada 23.000 tuh. Masih ada 23.000. 100 nada apa itu kepala suku onta. Apa ini Mbak? Untuk bermaksud menjinakkan. Karena banyak di antara kepala suku ini belum simpati sama Islam. Maka salah satu daya tarik diberikan apa? Ganima itu. Diberikan ganima. Tapi Pak ini yang saya sampaikan, manusiawi juga. Ini kaum Ansar yang terbina sekian lama, yang mendampingi hampir semua peperangan Nabi. Kaum Muhajirin yang mendampingi hampir semua peperangan Nabi. Sudah 8 tahun Pak mendampingi Nabi. Ada sedikit kecemburuan. Jadi saya itu kalau di Tajdidul Iman ada sedikit rezeki, selalu saya ingat ini. Kecemburuan ternyata itu bahaya. Tapi itu manusiawi karena sahabat saja Pak, sahabat saja. Mojo-mojo tonji sedikit.
Mojok juga sedikit. Sahabat kaum Ansar dengan kaum Muhajirin, ya Rasul, 100 baru kemarin masuk Islam. Nggak ada, kenapa banyak sekali? Nah, dia belum korlap, apalagi wakil korlap. Belum. Dia belum ada apa-apanya. Mojok sedikit sahabat, Pak. Tolong yang korlap dengan wakil korlap. Yang langsung protes kalau ada ganima. Mungkin bisa jadi belum sampai, tapi yang begini Pak, saya sampaikan bahwa soal ganima selalu menjadi sumber konflik dan cekcok. Karena itu ganima apapun. Dan coba lihat Pak, waktu Nabi SAW itulah berlarian semua. Awalnya cuma Nabi sendiri, kemudian bertiga Nabi, kemudian berdelapan, ada sampai 80, sampai 100. Nabi waktu itu memanggil, di mana kalian yang pernah itu mempelajari surah Al-Baqarah? Di mana kalian yang pernah berbayat? Di mana kalian yang pernah bertemu dengan majelis-majelis Rasulullah? Semua panggilannya Nabi Pak, untuk yang pernah lari berpencar itu, panggilannya semua panggilan kenangan agama. Bukan tawaran, sini, ini ada kursi, ada jabatan, ada uang, ada ganima. Tidak ada Pak. Apa hikmah di sini ya ikhwan? Bahwa kalau antum mau bersatu dengan persatuan hakiki, bukan harta, bukan jabatan, bukan dunia. Selama itu yang didahulukan dalam berjuang, selama itu yang dijadikan standar, selama itu niatnya mustahil. Bersatu kelihatannya tapi rapuh. Lihat Rasulullah panggil, di mana yang pernah menikmati belajar Al-Baqarah. Al-Baqarah itu Pak, karena ini kalau Bapak buka surah Al-Baqarah kan di awal, itu yang dipelajari sahabat hampir 10 tahun. Itu yang dipelajari sahabat 10 tahun, hampir 10 tahun. Ingat kenangan perjuangan Pak. Kalau suami istri, ingat kenangan tak waktu masih susah-susah tak, berjuang bersama-sama bisa bangkit. Waktu tak memulai usaha dari nol, setelah banyak hasilnya, sering-sering diungkap itu. Ingat waktu kita masih dulu tidak punya apa-apa. Itu bagus Pak, dihadirkan itu kenangan begitu. Dan tapi Pak, yang menemani Nabi dari 12.000 kurang lebih hanya 100 orang. Itu artinya apa Pak? Di saat kita punya masalah, di saat kita punya musibah, bangkrut, sakit, tidak menang, banyak kekalahan, banyak kekurangan, banyak keterbatasan, biasanya sedikit yang mau melirik. Yang datang senyum sedikit, yang datang memberi perhatian sedikit. Tapi kalau naik jabatan, selamat. Kalau ada jabatan baru, selamat. Mana orang-orang yang pernah berjuang? Saya mau ini sekalian kita ambil nasihat ini. Kita ambil nasihat ini, bahwa Perang Hunain adalah guru besar Pak. Saya sepertinya hadir di sini, dan sepertinya antum ini hadir di sekeliling saya. 12.000 Pak. Tapi kalau dengan 4.000, kenapa ada 4.000? Kenapa ada 10.000 jumlah musuh? Karena mungkin yang 4.000 pasukan asli itu, tentara asli. Kenapa ada 10.000? Karena Bapak masing-masing istri itu ada yang 2 istrinya, itu yang 10.000. Kenapa 20.000? Kemungkinan tambahan anaknya. Dan menurut riwayat di sini ada satu pasukan Pak, semua pasukan itu perempuan yang naik onta untuk memperlihatkan kepada kaum muslimin jumlah mereka banyak. Artinya Pak, garatap Pak.
Menarik di sini kalau menurut saya karena strategi perang, Pak, ternyata itu penting. Strategi perang, waktu Nabi di babak belur begini, waktu Nabi babak belur, sahabat babak belur, Pak. Kalau menurut ayat kan summa wa anzala sakinah, coba kita lihat. Ini kan? Ini summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha. Berapa pertolongannya Allah di sini? Satu, ketenangan sama Nabi, ketenangan sama Rasul. Yang kedua, ketenangan sama orang beriman. Yang ketiga, tambahan junud, pasukan, Pak. Pasukan. Pasukan apa ini? Ya, junudan saja yang tidak kelihatan. Dan ini pertolongan, Pak. Pertolongan pertama adanya sakinatah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Apa itu ketenangan? Ketenangan yang lahir dari karena keimanan kokoh kuat. Keimanan itu melahirkan ketenangan, Pak. Dosa melahirkan kegelisahan. Tahu ya, Pak? Awal dari sebuah dosa pasti gelisah. Setiap perbuatan dosa itu mencederai kita punya hati di dalam. Dan itu yang membuat kita apa? Apa yang terjadi di sini? Disebutkan di sini adalah bumi itu seperti wadaqat alaikumul ard. Bumi itu seperti sempit. Ingat, Pak, kalau dosa kita atas sebuah pelanggaran, atas sebuah pekerjaan, Allah menjadikan kita terhukum sempit, sesak, susah tidur, susah makan, susah. Itu sebagai bentuk apa? Kekalahan. Dari mana ini? Perbaiki niat. Perbaiki niat. Rasulullah ditolong dengan apa? Kemenangan. Apa kemenangannya? Ketenangan. Kalau Bapak sudah tenang itu, Pak, sudah biar apa yang terjadi selesai itu masalah. Saya mohon maaf, kita mari insyaallah hindari satu dosa. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, Pak, itu dulu pesan. Dosa yang membuat kita itu minimal tidak tenang. Antum yang profesi apapun, ya saya anjurkan pada teman-teman yang berjuang di Muhammadiyah, berjuang misalnya di Tajdidul Iman, anggaplah pasukan elit ini, PJT itu pasukan elit. Perbaiki niat tak, dan jangan bagi ganima belum waktunya, apalagi ambil ganima sendiri. Dosa itu bikin sempit dada itu. Apalagi coko ganima, tambah salah. Seindah laporan, tapi Allah tahu apa yang kita laporkan. Ya, karena laporan itu gampang dibikin, tapi semakin memperindah laporan, pasti membuat data itu sempit. Kalau anu salah, jangan ambil yang bertentangan dengan hati nurani. Karena itu hukum ke Allah nanti dada tak sempit, perasaan tak sempit, akibatnya tanggung keluarga tak, istri dan anak-anak kita. Lari ke situ itu. Ya, jangan ambil kalau memang bukan hak.